Oke guys, pada kesempatan berikut ini akan saya tampilkan interview sebentar tentang libero timnas Bastian Tamtomo Putro yang pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan guys, patah tulang tangan. Mas Bastian bercerita sedikit tentang kejadiannya, terus keadaannya sampai beliau mendapatkan emas SEA Games itu guys. Jadi di tangan Mas Bastian Tamtomo Putro itu masih ada pen. Coba langsung simak aja obrolan remeh-temeh Live Go Photograph Direct to Player dengan Bastian Tamtomo Putro. Selamat menikmati. Oke, Mas, ceritain dikit Mas tentang situasi atau keadaan dulu pas tes SEA Games Mas. Itu ada luka di tangan itu? Ya, waktu SEA Games 2015 ada sedikit kecelakaan. Ya, ceritanya gimana itu Mas? Ya, waktu latihan pagi barengan sama U23 sih. Waktu ngambil bola pas landing, nah ternyata tangan saya kejepit sama Aji. Langsung patah itu. Patah. Sadar diri udah. Perasaannya gimana Mas waktu itu? Harapan untuk buyar perasaannya. Buyar. Gak tahu bisa volley lagi apa enggak. Itu guys, Mas Bastian buyar itu sewaktu mendapat kecelakaan. Kita zoom ya, kita zoom lukanya ini. Ya. Itu masih ditanam pen itu ya Mas? Sampai sekarang masih ada pennya. Masih ada pennya guys. Itu jadi Mas Bastian sebagai libero timnas mengalami kecelakaan waktu latihan, tabrakan. Jadi patah ya Mas? Patah. Dua. Yang atas tulang besar patah, yang tulang kecilnya remuk. Ngeri guys, resiko jadi libero guys. Kalau misalnya itu pengobatannya gimana itu Mas? Ini dioperasi gitu dulu. Operasi. Operasi. Biaya sendiri Mas? Biayanya dari pemerintah. Alhamdulillah dapat sokongan dari pemerintah. Berarti ada perhatian buat pemain itu guys. Terus setelah itu selang berapa lama Mas? Saya dari pasca operasi sampai bisa volley lagi sekitar 6 bulan. 6 bulan. Baru bisa volley. 6 bulan baru bisa volley. Terus masuk SEA Games itu ya Mas? Pelatnas 2016 ya. Mulai Proliga lagi. Proliga. Terus Sampai sekarang alhamdulillah itu. Berarti waktu kemarin dapat medali emas itu posisinya udah luka itu guys. Jadi perjuangannya memang mengerikan guys. Salut guys. Sekarang Proliga tahun depan mau kemana Mas? Ini belum tahu ini Proliga ada apa enggak. Durung payu guys. Mosok kelas libero timnas rak payu ya guys. Soalnya belum jelas ini Proliganya. Ini aku nggak perlu ya di jejere Mas Bastian ya, tidak donaksir. Mas, ceritain sedikit tentang Tarkam Mas. Tarkam di ya setelah Covid ini Mas Bastian Tarkam di mana terus? Kalau Covid ini kan belum tahu sudah ini Tarkam. Kemarin di Tasik itu ikut ya? Tasik ikut. Job merosot ya Mas? Ya, pasti merosot. Pasti merosot. Jadi cuannya juga merosot guys. Jadi Mas Bastian ini yang banyak ditanyakan orang itu kerja di mana Mas? Di TNI dinas di mana? TNI AD di Semarang di Koramil Ngalian bareng bapak-bapak yang biasanya kalau Koramil itu perutnya pada gelembung-gelembung. Identik itu. Kalau nggak butuh nggak sukses di Koramil. Nah itu guys, salah satu ciri khas di Koramil kata Mas Bastian, perutnya buncit-buncit gitu. Mas kalau di Koramil itu kegiatannya apa Mas? Kegiatannya Di bagian apa? Administrasi atau apa? saya di datanya. Data? Pengumpulan data baru disetorkan ke pimpinan atas. Oh gitu. Kalau misalnya ada undangan tarkam gitu Izin, pasti. Izin. Sama atasan. pasti ACC ya Mas?
Gitu. Jadi dulu Mas Bastian ini masuk ke TNI AD via jalur prestasi voli. Prestasi voli. Ceritakan Mas, itu dulu gimana Mas? Awalnya tahun 2016. 2016. Voli di Blora. Lari dari nggak TNI AD. Ya pertamanya sih ragu-ragu pasti karena tahu inilah. Nah, berarti memang ada dari TNI AD ada tawaran, terus sempat mikir mau masuk apa enggak? Pasti mungkin konsultasi dulu sama keluarga pasti. Ya. Sama teman-teman yang masuk juga. Akhirnya banyak teman sih Menyarankan seperti itu. Masalahnya pertimbangannya kemungkinan voli kan cuma sebentar ya Mas. Voli sebentar. mau udah nggak mungkin sampai tua, paling maksimal 35 bagus banget itu. Udah bagus. Setelah itu kan nggak ada cuan yang masuk ya Mas. Kalau dari voli Juga susah. nyari kerja susah. Itu guys salah satu pertimbangan Mas Bastian nerima tawaran di TNI AD karena gantungan hidup. Nah, buat masa depan ya Mas. Masa depan. Dulu calon istri setuju apa enggak Mas? Pertamanya sih kurang setuju. Pertama kurang setuju. Kita saling komunikasi ya, akhirnya saling ngerti lah. Akhirnya jadi istri dan menikmati. Sangat guys. Kalau misalnya Mas Bastian tarkam gitu dari pihak istri gimana Mas? Istri sih udah mendukung 100% mendukung. 100% mendukung. Kita kan sudah dijelaskan. Kegiatan Saya itu atlet. gitu. Pasti. Dan cuannya banyak di tarkaminnya gitu ya. Nah. Cuan banyak di tarkam guys. Oke guys, itu sekelumit aja dulu interview dengan Mas Bastian. Besok nambah-nambah lagi biar pada penasaran. Mas, satu quote Mas buat netizen Mas di hidup Mas Bastian, ada kata-kata yang jadi spirit Mas buat Mas Bastian apa Mas? Teruslah berusaha untuk menjalani hidup ini dan jangan pernah putus asa. Oke. Pasti ada jalan. Siap. Baik. Itu guys salah satu quote dari Mas Bastian. Sukses terus buat Mas Bastian di karir voli dan di TNI-nya. Sampai jumpa guys.